Calon jamaah haji Kabupaten Tabalong yang dijadwalkan berangkat tahun 2020, namun tertunda akibat pandemi COVID-19, akhirnya berangkat pada bulan Juni tahun 2022. Hal ini dipastikan usai Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenak Republik Indonesia mengeluarkan surat pernyataan terkait estimasi keberangkatan jamaah haji tahun 1443 Hijriah pada bulan April 2022. Berdasarkan surat pernyataan tersebut serta beberapa verifikasi, akhirnya ditetapkan calon jamaah asal Tabalong yang berangkat berjumlah 258 orang. Usai penetapan, calon jamaah melakukan serangkaian persiapan. Salah satunya pengambilan satu set tas koper keberangkatan haji tahun 2022 di kantor Kemenak Tabalong. Koper yang disediakan penyelenggara berjumlah 3 jenis untuk setiap calon jamaah. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenak Tabalong, Husni Tamrin menjelaskan, 3 jenis koper memiliki fungsi berbeda. Koper besar dapat memuat seluruh pakaian calon jamaah haji, namun untuk pakaian yang diperlukan selama menginap di Mina cukup menggunakan tas tenteng, sedangkan tas gantung untuk berkas administrasi. Para calon jamaah beberapa kali diingatkan untuk tidak membawa barang bawaan berlebihan serta barang bawaan yang dilarang selama penerbangan, baik benda tajam, perhiasan, serta peralatan memasak, karena kapasitas bagasi terbatas 36 kg. Selama ibadah haji, seluruh konsumsi jamaah sudah dijamin, termasuk saat kembali ke tanah air. Biasanya itu ukurannya sekitar 36 kg untuk tas besar, oleh karena itu jangan terlalu banyak membawa barang sehingga melebihi dan ketika di bandara dikeluarkan barang tersebut. Oleh karena itu bisa-bisalah jamaah itu menghitung. Saat pengambilan tas koper, para calon jamaah diimbau untuk melengkapi identitas yang terlampir di tas koper dan menempel atau menjahit pas foto di tas koper agar tidak tertukar. Untuk mematangkan persiapan, calon jamaah haji Tabalong telah melakukan beberapa kali manasik, baik di tingkat kecamatan hingga kabupaten. Terakhir, penutupan bimbingan manasik haji dilakukan pada 31 Mei 2022 di Masjid Al-Abrar Islamic Center Maburay. Kegiatan bimbingan manasik ditutup Bupati Tabalong Anang Syafiani. Dalam sambutannya, Bupati Anang menyampaikan keberangkatan 258 calon jamaah haji tahun ini patut disyukuri. Pasalnya sempat tertunda selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Bupati Anang mengatakan suasana pelaksanaan umrah di Arab Saudi berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena para jamaah ingin memaksimalkan kegiatan ibadah pasca lama vakum akibat pandemi COVID-19. Ia menilai suasana ini juga akan dialami calon jamaah haji asal Tabalong. Oleh karena itu, Bupati Anang berpesan agar keberangkatan calon jamaah haji semata-mata untuk beribadah dan mengesampingkan urusan duniawi. Ia juga meminta para calon jamaah dapat mendoakan Tabalong agar semakin maju dan pandemi segera berakhir. Mohon agar pian berkenan mendoakan benua kita, semoga terus maju pembangunannya, mendoakan agar pandemi COVID-19 ini diangkat totalitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada sisa sedikit lagi. Mendoakan agar kita ini sehat. Kami juga insya Allah akan menyertai doa pian berangkat sehat, lancar, aman. Di sana juga kayak itu, buliknya juga sehat. Untuk keberangkatan haji tahun 2022, Pemkab Tabalong memberikan bantuan bagi calon jamaah haji berupa kain sasirangan Tabalong, transportasi ke asrama haji embarkasi Banjarmasin, dan konsumsi selama di perjalanan hingga tiba di Hotel Arab Saudi. Untuk mendukung transportasi ke asrama haji, pemerintah Kabupaten Tabalong menyediakan 9 unit bus full AC berkapasitas 35 orang untuk membawa 258 calon jamaah haji serta para pendamping. Sedangkan untuk mengangkut barang bawaan calon jamaah, Pemkab Tabalong menyiapkan 2 unit truk. Jamaah ini dilindungi oleh undang-undang ya. Semua sektor, semua SKPD, baik itu dari SKPD
pemerintah daerah ataupun dari vertikal, Kemenak dan Polres ya, yang ikut menghandle dari keberangkatan jemaah haji ini. Di hari yang sama sebanyak 258 calon jamaah haji kloter pertama asal Kabupaten Tabalong melakukan tes PCR di Rumah Sakit Usman Dundrung atau COVID Center Tanjung. Tes PCR dilakukan sebagai salah satu syarat wajib keberangkatan calon jamaah ke Tanah Suci Mekah yang dijadwalkan pada Minggu 12 Juni 2022. Pengambilan spesimen tes PCR dilakukan oleh nakes dari Dinas Kesehatan Tabalong, kemudian dikirim ke Laboratorium Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit atau BBTKLPP Banjarbaru serta Rumah Sakit Pertamina untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk mengantisipasi calon jamaah haji positif COVID-19, sebelumnya Dinas Kesehatan Tabalong berinisiatif melakukan tes swab antigen bagi calon jamaah yang bergejala, sehingga dapat ditangani lebih awal. Biaya tes swab antigen ini serta tes PCR seluruhnya gratis. Sehari setelah pengambilan spesimen, hasil PCR keluar dan seluruh calon jamaah haji Tabalong dinyatakan negatif COVID-19, sehingga dipastikan bisa berangkat ke Arab Saudi sesuai jadwal. Sehari sebelum keberangkatan, 9 unit bus yang akan digunakan mengantar calon jamaah ke asrama haji embarkasi Banjarmasin menjalani uji kelayakan teknis dan jalan di UPTD Balai Uji Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dishub Tabalong. Kepala UPTD Balai Uji PKB Dishub Tabalong, Jatmiko, mengatakan, dari hasil pengujian seluruh armada dinyatakan dalam kondisi baik. Pun hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan nantinya akan kami sampaikan kepada panitia berangkatan calon jemaah haji yang nanti menjadikan bahan bagi panitia dalam pengambilan keputusan. Pada hari keberangkatan, Sabtu 11 Juni 2022, Kemenak Tabalong melakukan pengumpulan koper barang bawaan calon jamaah haji Tabalong di Pondopo Bersinar Pembataan, Kecamatan Burung Pudak. Pengumpulan dilakukan dari pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi. Kopernya semua jamaah berjumlah 258. Jadi yang diberangkatkan ini sebanyak 257 karena ada satu orang jamaah masih belum selesai istitaah kesehatan, masih menunggu hasil. Jadi nanti kalau ternyata masih positif, kemungkinan beliau ditinggal. Jadi kopernya kami tidak sertakan untuk berangkat dulu untuk sementara. Jadi untuk jamaah 257 ditambah petugas 2 orang, jadinya 259. Selain pengumpulan koper, 9 orang supir bus yang membawa calon jamaah haji menjalani pemeriksaan narkotika di area Komplek Pendopo Bersinar. Para supir diperiksa dengan 7 parameter sesuai standar operasional prosedur yang dilakukan Pemkab Tabalong. Kepala BNNK Tabalong, Riki Lesmana, mengatakan dari hasil pemeriksaan, 9 supir ini semuanya dinyatakan negatif mengkonsumsi narkotika. Ia pun berharap agar kegiatan serupa menjadi contoh bagi kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan untuk mencegah terjadinya tindakan yang melanggar hukum. Menurut informasi yang saya dapat baru kali ini ya pelaksanaan tes urin terhadap supir tenaga supir ini. Tetapi memang ini bisa menjadi contoh ya atau acuan bagi kabupaten lain paling tidak, karena mungkin untuk Tabalong ini yang pertama. Artinya apa? Ini untuk sebagai salah satu SOP atau standar operasional prosedur ya. Karena mengingat supir ini kan mengangkut jamaah. Ya. Nah, jangan sampai terjadi apa-apa nanti di dalam perjalanan. Nanti yang disalahkan siapa? Kan pasti yang disalahkan adalah panitia penyelenggara. Dalam hal ini juga pasti kita, ujung-ujungnya kita juga nanti ya. Ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban ya, pertanggungjawaban kami dalam hal ini paling tidak ikut serta memberikan bantuan tenaga sumbangsih kami ya semata-mata demi kelancaran pelaksanaan ibadah haji ya, khususnya jamaah haji Kabupaten Tabalong. Keberangkatan 258 calon jamaah haji resmi dilepas Wakil Bupati Tabalong di Pendopo Bersinar pada 11 Juni 2022. Sebelum berangkat, para jamaah menunaikan salat jamak zuhur dan asar serta makan siang bersama.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tabalong Mawardi berpesan kepada para jamaah untuk menanamkan niat dalam memenuhi panggilan menunaikan ibadah haji. Mawardi juga mengingatkan agar para jamaah menjaga kekompakan dan kebersamaan selama melangsungkan ibadah haji, saling tolong-menolong dan membantu antar satu dengan jamaah lainnya. Jaga kekompakan, kebersamaan, saling hormat menghormati, saling bantu membantu di antara sesama calon jemaah. Karena saya yakin apabila Bapak dan Ibu sekalian membantu calon jemaah lain dalam kesusahan, saya yakin bahwa kita semua akan dibantu oleh orang lain juga. Karena pengalaman ini pernah ulun lakukan pada saat ulun melaksanakan ibadah haji di tahun 1993. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Mawardi bersama pejabat lainnya bersalaman dengan seluruh jamaah sebelum memasuki bus yang mereka tumpangi. Mawardi juga mengucapkan selamat kepada seluruh jamaah Tabalong yang berangkat tahun ini. Ia juga menitipkan doa untuk kesejahteraan dan keselamatan Kabupaten Tabalong. Pasca dilepas, bus yang ditumpangi jamaah calon haji bergerak meninggalkan pendopo bersinar Pebataan. Keberangkatan jamaah diiringi isak tangis kerabat dan keluarga yang mengantarkan pelepasan para calon jamaah. Bus bergerak menuju asrama haji embarkasi Banjarmasin melewati jalur Kabupaten Balangan. Para rombongan ini sempat beristirahat sekitar 30 menit di Masjid Nurul Falah, Bundaran Dulang Rantau, Kabupaten Tapin, sekitar pukul 4:30 sore. Usai beristirahat, perjalanan kembali dilanjutkan hingga tiba di asrama haji embarkasi Banjarmasin pada pukul 6:40 sore. Kedatangan bis yang mengangkut jamaah tidak serentak berbarengan karena bis terakhir atau bis ke-8 sempat mengalami kendala selama di perjalanan, sehingga baru tiba sekitar pukul 9 malam. Meski salah satu bis mengalami kendala, namun secara keseluruhan, perjalanan jamaah calon haji asal Tabalong berjalan lancar hingga ke asrama Haji Kalsel. Para jamaah pun mengapresiasi pelayanan yang diberikan jajaran Pemkab Tabalong dan pihak kepolisian selama di perjalanan. Di perjalanan kesimpulannya itu nyaman. Nyaman artinya kan kawan-kawan itu yang pada menggunakan bis itu kebanyakan ya artinya merasa puas untuk menggunakan kendaraan itu. Alhamdulillah berjalan lancar dan tepat waktu diterima di asrama haji sekitar jam 7, kurang lebih jam 7. Dan alhamdulillah tidak ada halangan apapun. Alhamdulillah di perjalanan lancar dan kami juga dari para jemaah terutama ulun mengucapkan terima kasih kepada Pemda Tabalong, terutama kepada Pak Bupati dan kepada Polres Tabalong yang telah mengawal kami, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan. Kami banyak-banyak mengucapkan terima kasih, kami sebagai jemaah sudah diberikan pelayanan yang maksimal. Setibanya di asrama haji, para jamaah dibagi sesuai kelompok rombongan untuk beristirahat di gedung asrama Jabal Rahmah, Mina, dan Madinah. Sedangkan makan malam dipusatkan di satu tempat, yakni lantai dasar asrama Jabal Rahmah. Usai makan malam, dilanjutkan dengan penerimaan dan pemberangkatan jamaah calon haji pada jam 11 malam di Aula Mekah. Kegiatan ini diikuti 357 jamaah calon haji kelompok terbang atau kloter pertama Kalsel. Terdiri dari 258 jamaah asal Kabupaten Tabalong, 82 jamaah asal Kabupaten Balangan, 12 jamaah asal Kabupaten Banjar, serta 5 petugas haji daerah dan petugas kesehatan. Para jamaah disambut Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin Haris Fadilah dan Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji atau PPIH Kalsel Matnor. Dalam kegiatan ini dilakukan penerimaan surat perintah masuk asrama, penjelasan prosedur tetap, dan penyampaian jadwal kegiatan selama di asrama haji. Pertama, penerimaan dari Kabid Penerimaan, yaitu penerimaan penyerahan SPMA dan penjelasan terhadap protap selama jamaah berada di asrama dalam masa karantina sampai mereka diberangkatkan ke Bandara Internasional Banjarmasin Samsudinur. Sampaikan bahwasanya untuk
makanan ini sudah disediakan oleh asrama haji sesuai dengan standar kesehatan. Jadi kami minta mudah-mudahan dari jamaah jangan sampai mengambil makanan dari luar daripada asrama haji. Karena ada kita kekhawatiran lah untuk kesehatan bagi jamaah. Dalam kegiatan ini, petugas kantor kesehatan pelabuhan KPP kelas 2 Banjarmasin melakukan pemeriksaan kesehatan jamaah. Kepala KPP kelas 2 Banjarmasin Bambang Priyanto menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan berupa pemeriksaan akhir dari hasil pemeriksaan di puskesmas dan rumah sakit asal kabupaten jamaah, serta validasi hasil PCR. Khusus bagi jamaah wanita, pemeriksaan ditambah dengan tes kehamilan menggunakan urin. Hasil pemeriksaan yang memerlukan tindak lanjut dirujuk ke poliklinik asrama haji untuk menerima obat-obatan. Jadi pemeriksaan yang dilakukan di rumah sakit itu kita tidak melakukan review lagi. Kita hanya melihat hasil dari kartu kesehatan jamaah haji itu. Nah, kita pantau di situ. Pemeriksaan kesehatan berlangsung hingga pukul 2 dini hari. Meski demikian, jamaah calon haji mengaku masih bersemangat. Dari hasil pemeriksaan ada beberapa jamaah yang memerlukan tindakan rujukan agar bisa berangkat dengan sehat. Alhamdulillah kami masih semangat, hasilnya juga kami masih bagus dan kami sampai jam segini kami semangat. Untuk tes urin itu pemeriksaan tes kehamilan terutama pada kami yang usianya masih usia subur yang sebelum minum paus, jadi itu harus pastikan bahwa ibu itu tidak hamil. Alhamdulillah kita berjalan lancar, pemeriksaan kesehatan jadi tidak ada masalah apapun. Untuk persiapan Bapak sendiri Pak untuk malam inilah bagaimana Pak? Istirahat atau bagaimana Pak? Iya, dengan adanya ini setelah pemeriksaan ini saya harus istirahat sebentar beberapa jam dan nanti insya Allah sebelum nanti kita kembali lagi untuk kegiatan. Pada 12 Juni 2022 pukul 8 pagi, barang bagasi jamaah diperiksa melalui X-ray oleh petugas Angkasa Pura di Aula Mekah. Mesin X-ray yang biasa digunakan di bandara dibawa ke asrama haji untuk memudahkan pemeriksaan barang. Petugas juga meminta jamaah untuk mengeluarkan barang-barang yang tidak sesuai ketentuan dan melebihi kapasitas bagasi 32 kg. Pada waktu yang bersamaan, para jamaah mengikuti prosesi penyerahan dokumen kelengkapan di Aula Jeddah. Dokumen yang diserahkan berupa paspor, visa, tiket pesawat, stiker nomor tempat duduk, uang living cost bagi seluruh jamaah, uang insentif bagi karu dan karom, gelang identitas dan kartu identitas elektronik, serta validasi obat yang dibawa jamaah. Kemudian living cost-nya kita kan diberikan 1.500 real. Nah, setara sekitar 6 jutaan lah. Kami sangat bersyukur semuanya dibantu dengan begitu efisien, efektif sehingga memudahkan kita untuk bisa menerima semua pelayanan selama penyelenggaraan haji ini. Dari regu kita ada yang daftar obat yang belum di stempel. Jadi kita mau membantu menyerahkan itu untuk di stempel dulu oleh pihak yang berwenang. Berarti itu tadi Pak, untuk obat sendiri hasil pemeriksaan malam tadi nggak Pak? Yang itu daftar obat, bukan hasil pemeriksaan. Ya, daftar obat itu obat yang kita bawa apa aja. Nah, baru nanti setelah diperiksa oleh dokter yang bersangkutan, baru di stempel. Kepala Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin, Muhammad Yamin menjelaskan, proses penerbitan paspor jamaah secara keseluruhan berlangsung lancar. Ia juga berpesan agar jamaah menjaga paspor dengan baik karena menjadi identitas semua warga Indonesia selama berada di luar negeri. Kedepannya, karena paspor 5 tahun itu dapat digunakan kemana saja selain dari haji dan umrah. Nah, jadi makanya jagalah dokumen kita dengan baik, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang, jangan disobek-sobek segala macam. Kegiatan ini turut ditinjau Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Kalsel Muhammad Tamrin. Ia memantau gedung asrama para jamaah menginap dan makanan yang disajikan. Tapi melihat ini berjalan dengan lancar dan saya mohon doanya para habaib, para alim ulama, para masyayikh, para pimpinan pondok Bandung Akalim Selatan untuk mendoakan
jamaah haji kita semoga sehat dan bisa menjalani prosesi ibadah haji dengan lancar. Prosesi penyerahan dokumen kelengkapan berlangsung hingga tengah hari, kemudian para jamaah diizinkan beristirahat. Sore harinya sesudah waktu sholat asar, kegiatan kembali dimulai dengan konferensi pers dari Kemenak Provinsi Kalsel didampingi Kepala UPT Asrama Haji. Kekanwil Kemenak Provinsi Kalsel Muhammad Tamrin menyampaikan, keberangkatan kloter pertama seharusnya diikuti 360 jamaah calon haji. Namun 3 orang dinyatakan sakit. Terdiri dari 2 orang calon haji dari Kabupaten Banjar dan 1 orang dari Kabupaten Tanah Bumbu. Ketiga orang tersebut saat ini posisinya berada di masing-masing daerah. Hasil rekomendasi dokter setempat bahwa ini tidak diberangkatkan. Dan insya Allah kalau mendapatkan rekomendasi terbaru di kloter terakhir nanti tanggal 21 Juni 2022, insya Allah berangkat itu. Sementara itu salah seorang jemaah asal Tabalong yang sebelumnya hampir tidak diberangkatkan karena HB-nya rendah dinyatakan lolos pemeriksaan kesehatan. Petugas kesehatan Dr. Fahriza Effendi menceritakan, awal pemeriksaan di Tanjung, HB jemaah tersebut berada di angka 2,9. Kemudian setelah mendapat donor 3 kantong darah naik menjadi 8,2 sehingga diikutkan ke asrama haji. Namun saat di asrama haji, hasil pemeriksaan menunjukkan HB jamaah tidak stabil, sehingga jamaah dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan laboratorium pada Minggu pagi. Dari uji lab rumah sakit, HB yang bersangkutan menunjukkan angka 9,8 dan diperbolehkan berangkat ke Arab Saudi karena syarat penerbangan HB di kisaran 8 hingga 10. Ya, ini sudah kami susun strategi selama di Madinah. Strategi awal pasti kami tetap konsulkan sama dokter penanggung jawab di rumah sakit yang kami sebut sebagai klinik kesehatan haji Indonesia. Di sana ada beberapa spesialis yang kami cari apa sih penyebabnya, karena kan tidak mungkin darah itu nurun terus, pasti ada penyebabnya. Sebanyak 357 jamaah kloter pertama yang dinyatakan siap berangkat haji memasuki aula keberangkatan atau aula Jeddah pada pukul 6 sore. Prosesi masuk aula sama seperti di bandara, yakni pemeriksaan X-ray tas tenteng, tas gantung, dan tubuh jamaah, serta pengecekan paspor dan tiket pesawat. Hal ini bertujuan mempermudah para jamaah menunggu jadwal keberangkatan pesawat. Sebelum dilakukan pemeriksaan X-ray, para jamaah asal Tabalong turut dibantu jajaran Pemkab Tabalong untuk mengecek kembali barang bawaan mereka, agar sesuai dengan standar penerbangan. Pengecekan dibantu Kabakes Raset Tabalong beserta jajaran, Kepala Kemenak Tabalong beserta jajaran, dan jajaran dari Dinkes Tabalong. Alhamdulillah jamaah calon haji Kabupaten Tabalong malam hari ini tahapan terakhir ini mau menuju bandara dan di ruang ekstra ini untuk pemeriksaan tahapan terakhir ini. Alhamdulillah jamaah Kabupaten Tabalong berjumlah 258 utuh, tidak ada yang tertinggal. Ketika memasuki aula Jeddah, para jamaah mengikuti acara seremonial pelepasan haji yang dipimpin Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur. Pelepasan jamaah calon haji ini ditandai dengan penyerahan bendera merah putih dari Paman Birin kepada Ketua Kloter TPHI Yan Rahmat. Kemudian para jamaah calon haji bergerak keluar aula Jeddah dan memasuki bus untuk menuju Bandara Internasional Syamsuddinur. Terlihat Paman Birin didampingi Kanwil Kemenak Kalsel, Ketua DPRD Kalsel, dan Wakil Ketua MUI Kalsel secara langsung melepas jamaah di pintu keberangkatan embarkasi Banjarmasin. Bus yang sudah terisi penuh rombongan haji kemudian disegel pintunya untuk memastikan keamanan para jamaah. Kita tentunya jamaah haji dari Kalimantan Selatan di dalam melaksanakan ibadah rukun Islam yang kelima ini berjalan dengan lancar, aman, selamat, berangkat selamat, pulang selamat, dan tentunya harapan terbesar yang menjadi sebuah impian jamaah haji adalah haji yang mabrur. 350 jamaah calon haji kloter pertama asal Kalsel ini dijadwalkan bertolak dari Bandara Internasional Syamsuddinur pukul 11.40 malam menggunakan pesawat Airbus 330 Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA8101.
Jadwal pendaratan jamaah di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pukul 3:10 pagi waktu setempat. Alfi Syahrin, TV Tabalong melaporkan.